Salam demokrasi, selamat datang di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Kali ini saya Raka Ramadan, Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, telah bersama dua rekan saya. Halo, aku Putri dari advokasi juga. Aku itu dari Divisi Advokasi. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang penghujung kekuasaan dari rezim Jokowi. Ya, 2 tahun rezim Jokowi berkuasa itu justru yang hadir berbagai macam praktik perampasan ruang hidup, pelanggaran hak asasi manusia, pemunduran demokrasi, dan pemberangusan negara hukum itu sendiri. Nah, di pertemuan ini kita akan mencoba mendiskusikan itu. Sebagaimana yang kita ketahui di awal, Indonesia sebagaimana diatur di dalam konsensus politik kita bersama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, adalah Rechtsstaat. Yang Rechtsstaat seminimalnya ada tiga hal yang diatur. Nah, yang pertama soal supremasi hukum, dan yang kedua adalah pelaksanaan kekuasaan berdasarkan distribusi kekuasaan ke lembaga-lembaga negara yang ada, sehingga ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang terakhir adanya penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia. Nah, di obrolan kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan konteks itu di masa kepemimpinan rezim Jokowi. Nah, mungkin banyak di berita kita melihat justru hari ini ada beragam praktik perampasan ruang hidup ya. Kalau misalnya yang terkenal, yang sampai viral itu ada di Rempang, dalam pembangunan Rempang Eco City, atau di DIY bahkan ada perampasan ruang hidup di Desa Wadas, atau bahkan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, sejatinya merasakan perampasan hal yang sama. Nah, kalau menurut Bung Wetup, gimana Bung menanggapi fenomena ini yang terjadi? Sebenarnya aku sedikit deg-degan ngomong soal rezim Jokowi. Saya banyak kawan-kawan kita kan banyak dikriminalisasi, khusus kawan-kawan guru, petani, dan kawan-kawan aktivis yang lain yang dikriminalisasi kalau ngomong soal rezim pemerintahan Jokowi. Sebenarnya soal persoalan di rezim Jokowi kan ada, kalau melihat beberapa sektor kan banyak gitu di rezim dan dikeluarkan oleh kebijakan rezim Jokowi. Misal PSN ya, Proyek Strategis Nasional. Kalau kita balik ke belakang, sebelumnya kan rezim-rezim sebelumnya memakai hampir skema yang sama. Misal kalau rezim Jokowi pernah memakai skema MP3EI gitu, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia gitu. Dalamnya ya juga mengatur soal pembangunan yang sifatnya dikatakan nasional dan harus dijalankan dalam rezim SBY. Nah, di rezim Jokowi dijalankan dengan isi yang sama, tapi merubah kulit saja tuh. Kulitnya berbeda, tapi isinya sama gitu. Isinya ya tetap menjalankan namanya proyek-proyek nasional yang dalam kena kutip tadi saya bilang ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam itu proyek strategi nasional gitu. Tapi diikuti dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya itu. Misal kawan-kawan kita di sosial kita di desa gitu kan, konflik agraria hampir 1 juta lebih gitu, kakak gitu, 1 juta lebih kakak yang mengalami perampasan tanah di desa-desa gitu. Itu di desa sebelum di kota lagi. Dan itu di rezim Jokowi. Itu dari rezim Jokowi 2015, kalau dari 2015 sampai 2023. Parah kali ya? Parah lah. Nah, belum lagi itu hampir 9 juta hektar tanah itu dirampas. Itu menurut data yang dikeluarkan kawan-kawan nasional di KPA dan seterusnya, kawan yang terlibat dalam gerakan rakyat. Kan data-data konflik agraria banyak sekali di desa gitu. Belum lagi di kota kan. Bukan hanya di desa konflik agraria, tapi di perkotaan pun konflik soal perkotaan itu sangat banyak gitu. Nah, itu beberapa contoh kasus dari konflik di desa gitu. Dan itu juga dengan dalil proyek strategis nasional. Kalau di konteks di DIY gitu, DIY dan Jawa Tengah bagian selatan itu kan ada beberapa konflik yang kawan-kawan kita ya gitu, kawan-kawan LBH ada beberapa jaringan yang lain terlibat dalam advokasi. Misal kayak di Wadas kan terlibat
yang namanya proyek strategis nasional juga disampaikan bahwa di sana tuh proyek strategis nasional gitu. Di Wadas itu ada yang namanya di Purworejo, maksudnya itu ada pembangunan bendungan gitu. Ini kalau rezim yang ini langsung internet. Makanya aku sedikit takut juga kalau ngomong soal rezim jangan sampai Junto berarti. oh. Nah, di Wadas dikatakan proyek itu adalah VSR. Tapi dalam konteks Wadas yang dikerjakan di Wadas itu adalah pertambangan. Kalau kita melihat dalam konteks undang-undang pengadaan untuk kepentingan umum, ya namanya pertambangan itu dia bukan bagian dari pembangunan untuk kepentingan. Dia bisa itu karena dia memakai rezim regulasi yang berbeda. Dia harus memakai rezim regulasi undang-undang minyak baik. Dari konteks Wadas ya karena ini proyek strategis nasional, mereka memakai pola pengadaan tanah gitu kan. Bahkan di Wadas pun dulunya kalau kita lihat ada rencana tata ruang kan, misalnya wilayah di Perdanya itu kan, menyatakan bahwa di Wadas itu bagian daripada wilayah longsor dan warga pun beberapa kali mengalami hal serupa gitu, korban dari longsor gitu. Nah, ketika ada proyek strategis nasional masuk gitu, Perda RT pun dirubah gitu. Perdanya yang dirubah, salah satu perda dirubah. Ini kan kalau namanya proyek besar mau masuk itu kan ini dari perda dulu kan, perda RT RW. Ini kalau ada sumber daya alam di sini, ketika perda RT RW itu dia akan menutup ruang untuk ekspansi modal masuk situ, pasti akan direvisi perda ini. Itu hanya demi kepentingan proyek strategis nasional. Dan Wadas salah satu korban. Walaupun mereka punya istilahnya sertifikat atau SPPT, walaupun mereka udah pegang, tapi ketika negara sampaikan bahwa kalian harus memberikan tanah kalian untuk kepentingan umum, untuk proyek strategis nasional. Secara tidak langsung, kalau warga menolak, ya pemerintah dengan seenaknya ya udah titipkan uang di pengadilan. Kalau dalam bahasa konsinyasi ya. Nah itu pun udah dipraktekkan dalam beberapa kasus, misal di bandara Nia ya, itu pun sama gitu. Itu proyek strategis nasional juga, pembangunan bandara. Dan ketika warga melawan, ya udah kalian titipkan uang di pengadilan gitu. Jadi warga walaupun punya sertifikat, ketika uang itu dititipkan ke pengadilan, sertifikat itu nggak jadi apa-apa, kosong nih. Itu beberapa contoh konteks kasus di Jogja. Belum lagi di beberapa wilayah yang lain. Dengan dalih proyek strategis nasional, perampasan ruang hidup, perampasan tanah itu akan benar-benar ini oleh rezim. Nah itu mungkin beberapa kasus di rezim Jokowi yang menurut kami polanya sama seperti rezim yang sebelumnya. Tapi Jokowi memang rezim Jokowi lebih beringas gitu. Kalau bahasanya lebih beringas kan. Jadi proyek strategis nasional, jadi proyek sengsara nasional. Tuh. Sama bersama yang kan kalau proyek strategis nasional yang katanya demi kepentingan umum. Yang harus sebenarnya kita bongkar itu ini kepentingan umum siapa gitu? Kepentingan umum segelintir orang atau kepentingan umum mayoritas rakyat gitu. Nah itu sebenarnya harus kita bongkar gitu. Nah itu sih sebenarnya. Iya. Soal Wadas, di sana juga ada intimidasi nggak ke warga atau kekerasan yang dialami oleh warga selama di sana? Ya kalau dilihat dalam beberapa media kan ada kan. Pernah juga kan direktur LBH kan ditahan gitu. Terjadi pengepungan di desa Wadas. Direktur LBH pun pada saat itu ditangkap juga kan, karena satu dituduh bahwa ya ini kalian bukan pengacara karena pakai sarung kan, dosa itu satu. Kedua juga dituduh dalam tanda kutip mereka ini kelompok-kelompok separatis atau kelompok-kelompok anarko gitu nah itu yang leveling itu yang berbahaya dibuat oleh negara gitu. Dan itu yang berbahaya sekali. Dan terjadi 2 konflik besar di Wadas, 2 letupan ya. Itu kawan-kawan warga ditahan, kawan jaringan juga ditahan, advokat dari LBH pun ditahan gitu. Termasuk kepada advokasi juga ditahan gitu. Karena mereka pas mau masuk ke Wadas, mereka siapa nih orang luar nih. Walaupun udah sampaikan kita ini dari kuasa hukum gitu kan. Aparat nggak percaya dikriminalisasi. Dan pada saat itu hampir warga gak ada perlawanan saat itu. Ketika aparat masuk dengan ribuan ya, kalau warga sampaikan ribuan aparat masuk, 200 lebih katanya dengan pakaian berseragam gitu, membawa anjing gitu, anjing pelacak ya kalau bahasanya itu.
sama ada dari preman gitu. Warga juga beberapa kenal bahwa itu preman ataupun ormas-ormas ya reaksioner lah gitu. Sama polisi, ada juga bagian daripada tentara gitu hadir gitu. Nah, menangkap warga yang sedang melakukan mujahadah. Misalnya itu bahasa Wadas itu pengajian, salawatan, berdoa itu untuk melindungi hak mereka yang ingin dirampas gitu. Warga nggak perlu apa-apa ketika mereka masuk, mereka langsung menuduh gitu. Anak-anak muda dan yang sedang berada saat itu langsung itu dari ibadah ditangkap, advokat menjalankan tugas profesinya harusnya ada impunitas, ditangkap Jadi juga. kurang bahaya apa lagi sebenarnya? Kurang bahaya apa lagi rezim? Miris ya dengerin. Dan sebenarnya yang bertanggung jawabnya Jokowi. Karena kan ini kan PSN. Aku sepakat soal itu. Apalagi kalau mau ditambahkan ya. Jadi di dalam PSN, Proyek Strategis Nasional, itu kan ada kawasan strategis pariwisata nasional. Atau ambisi Jokowi membentuk 10 Bali baru. Nah, dan salah satu kawasannya di Yogyakarta dan Jateng bagian selatan itu kan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur, Yogyakarta Prambanan, Integrated Tourism Master Plan Development. Itu dokumennya yang sangat tebal, tapi ternyata kalau kita lihat pola perampasan ruang hidup di berbagai titik itu mereka sejatinya melakukan kekerasan yang sama yang tadi disampaikan oleh Bung Wetum dengan dalih kepentingan umum yang kita pun harus ngebongkar. Kepentingan untuk siapa? Kayak pengalaman di pesisir Kulon Progo. Warga Temon digusur bangun bandara New Yogyakarta International Airport. Terus kemudian penggusuran di Desa Wadas dengan dari pembentukan bendungan Dener untuk keterbutuhan air. Belum lagi warga Wilong yang ada di pesisir Cilacap harus hidup dengan dampak buruk PLTU. Padahal kita tahu PLTU Cilacap dengan batu bara energi kotornya yang justru sangat merusak ya dari hulu sampai hilir. Tujuannya untuk membutuhkan listrik, menopang listrik. Nah, sama yang terakhir itu bagaimana penyingkiran PKL Borobudur, PKL Malioboro dengan dalih pembangunan dan penataan kawasan. Itu masuk dalam PSN. Dan itu masuk di dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, dan kalau kita mau lihat di dalam praktiknya justru aparat itu dikerahkan secara masif, dikerahkan secara sistematis untuk melakukan kerja-kerja yang akhirnya menimbulkan kekerasan. Nah, di sini yang perlu kita lihat justru kerja-kerja aparatnya juga kan. Nah, aparat seharusnya kan polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, malah sekarang kalau kita melihat polisi baik di konflik agraria maupun di polisi di dalam keseharian justru bahkan muncul percuma lapor polisi atau satu hari satu oknum. No viral justice. No viral, no justice. Masa kita harus nyari keadilan harus viral dulu. Padahal polisi digaji dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Benar-benar. Di situ yang kita coba ngebongkar. Nah, kira-kira kasus-kasus yang berkaitan dengan polisi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban ini kok justru malah sebaliknya. Gimana nih pola aparat. Sebenarnya aparat kepolisian bukan hanya kepolisian. Kalau lihat data itu kan data yang menunjukkan bahwa yang melakukan kekerasan, yang melakukan pelanggaran HAM terbanyak itu kan instansi kepolisian itu yang paling banyak gitu. Polisi, terus aparat keamanan yang lain. Ya, kalau kita lihat hak oknum panakaya itu sistemik itu, ada sistemik. Gitu. Gimana nih? Cuman satu, Putri? tapi satu Polres sih. Ya, ini bagaimana saja pola-pola itu bisa terjadi itu? Satu hari satu oknum, tapi kalau dikumpul jadi Polri. Iya. jadi Polres ini nggak dong. Iya. Aku juga merasakan hal yang sama gitu ya teman-teman, bahwa hari ini kalau misalnya kita lihat ada penggunaan aparat-aparat keamanan negara dalam proses pembungkaman, baik itu pembungkaman yang dilakukan oleh masyarakat ketika melawan PSN atau KSPN, juga pembungkaman yang dilakukan terhadap terdakwa atau tersangka ketika diproses di kepolisian. Nah, kalau misalnya kita berkaca minimal 5 tahun ke belakang, di Yogyakarta sendiri itu banyak ya terjadi kekerasan, kemudian penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu. Nah, aku mau mulai bercerita dari proses
reformasi di korupsi, aksi reformasi di korupsi di tahun 2020. Itu cukup ramai aksinya ketika pandemi di Malioboro, jalannya rame ya, ketutup masa aksi tapi kemudian diwarnai dengan kericuhan. Bahkan ada penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dan bahkan ada penghalangan bantuan hukum tuh di sana. Jadi masa aksi yang ditahan itu nggak boleh ditemui oleh kuasa hukumnya. Kalau itu adalah hak. Betul, padahal itu sudah dijamin di KUHP bahwa mereka sebenarnya berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum gitu, dan juga berhak untuk menerima penangkapan yang itu manusiawi gitu loh, tapi itu nggak dilakukan. Pada saat proses itu juga nggak cuman masa aksi, tapi ada juga waktu itu LBH Jogja dampingin ada admin media sosial yang juga dapat intimidasi karena dia tweet yang di Twitter yang itu mengkritik pemerintah, kemudian mereka diintimidasi, ditanyain siapa yang nulis apa segala macam, itu juga terjadi sayangnya gitu. Nah, yang paling baru ini juga kalau ngomongin soal kriminalisasi dan pembungkaman, mungkin teman-teman juga udah sempat baca gitu ya, salah satu senior kita di LBH Jogja, dia juga ditangkap ketika sedang melakukan kerja-kerja bantuan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Untungnya sekarang sudah selesai gitu ya, tapi itu butuh proses yang panjang itu. Kita sampai harus mengerahkan satu Indonesia untuk mensupport Mbak Mela gitu kan. Itu sangat miris sih ketika melihat itu. Nah, nggak cuma soal kekerasan pada masa aksi, kemudian kekerasan atau kriminalisasi yang dialami oleh pendamping hukum atau pemberi bantuan hukum, tapi juga ada penyiksaan yang diberikan kepada tahanan-tahanan. Paling enggak di LBH Jogja selama 2 tahun ini ada 2 kasus yang sudah kita tangani. Satu itu adalah dialami oleh tersangka-tersangka fiktif di Gedong Kuning, di mana mereka dipaksa untuk membuat suatu pengakuan, dan kemudian ada juga kasus meninggalnya tahanan di Banyumas. Nah, dari kedua kasus ini juga pola penyiksaannya sama, ada proses menutup-nutupi, ada proses pemaksaan atau pemeriksaan yang prosedurnya nggak jelas dan lain sebagainya, itu terjadi gitu. Dan tapi untungnya kalau di kasus Banyumas itu salah satu hal yang bisa jadi presiden baik adalah ada polisi-polisi yang kemudian itu jadi hukuman atau dimintai pertanggungjawaban. Tapi itu hanya satu gitu. Sedangkan kasus penyiksaan yang lain itu banyak. Jadi aku merasa bahwa masih ada budaya impunitas di dalam kepolisian itu sendiri. Mungkin karena mereka nggak punya lembaga yang mengawasi, jadi mereka punya power yang terlalu besar. Kemudian ada budaya senioritas kalau di dalam kepolisian, yang mana itu mereka mencoba untuk menutupi satu sama lain. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor terjadi impunitas ini. Gimana tuh, Put? Maksudnya kalau kita bicara soal penangkapan, penahanan, itu kan semua sudah diatur di KUHP kan? Betul. Atau semua undang-undang kita udah ngatur soal itu. Tapi kenapa pada prakteknya justru kekerasan? Apalagi yang kayak berita duka di Padang, ya anak berinisial A, hampir sama kemudian kasusnya, dan itu terjadi di beberapa daerah. Kenapa sih sampai masih seperti itu? Nah, itu juga jadi pertanyaan kita semua gitu ya. Kenapa sih aturan sudah jelas, mereka juga punya buku sakuhan gitu. Jadi polisi itu punya buku saku yang mereka pegang soal pedoman hak asasi. Iya. Tapi kenapa masih ada kayak gitu? Kalau Kapolri saya pernah ngobrol sama beberapa kawan-kawan di tongkrongan gitu. Oh, polisi bukan teman? Ya, bukan. Oh, bukan. Mereka polisi ini kan kalau nggak salah pendidikannya 6 bulan kerja. Kita aja yang mungkin saya tentunya mungkin kuliahnya 4-5 tahun pakai 6 tahun gitu kan. Yeah. Soal pengetahuan soal HAM dasar dan seterusnya itu kan masih perlu untuk belajar lagi, dan mengasah lagi. Lain kan 6 bulan gitu. Dan itu mungkin juga salah satu faktor sehingga mereka mungkin hanya mendapatkan penelitian secara fisik gitu, tapi secara pengetahuan perihal bagaimana konsep hak asasi manusia itu harus diterapkan dalam tubuh kepolisian untuk melakukan segala upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus. Itu kan menurutku itu tongkrongan ya, itu ngobrol tongkrongan. Jangan sampai juga misalnya soal masalah gitu. Ya. Kalau ngelihat dari substansi hukum juga bisa jadi
ada masalah sih dari apa ya, cara memahami gitu. Kalau di pidana, kalau konteksnya adalah penyiksaan terhadap tahanan, itu kan yang dicari adalah pengakuan dari tahanan atau dari saksi-saksi. Padahal harusnya ketika membuktikan suatu perkara itu nggak harus loh saksinya tuh atau tersangkanya tuh mengakui gitu. Bisa dicari dengan saksi-saksi lain. Atau misalnya sekarang kan juga sudah cukup ada perluasan alat bukti gitu ya. Misalnya alat bukti elektronik, terus kemudian ada bukti-bukti surat yang bisa digali, misalnya lewat forensik atau segala macam. Nah itu harusnya apa ya, dipahami gitu nih oleh para penyidik soal gimana ya. Aku sangat menggarisbawahi dipahami ya. Aduh jadi takut nih kan. Karena itu memang akan menjadi salah satu bagian dari tuntutan masyarakat sipil kan, di dalam konteks reformasi kepolisian. Betul. Kayak banyak tragedi Kanjuruhan, 135 korban jiwa yang sampai hari ini masih mencari keadilan, dan itu pola yang kalau kita mau katakan bisa terjadi pembiaran oleh negara karena Dinormalisasi mungkin ya bahasa itu. dinormalisasi, dilakukan. Padahal sudah banyak praktik yang harusnya di stop, dievaluasi, terus dibenahi supaya hal yang lebih baik. Kalau aku lihat bukan soal data ya, tapi saat orang mati pun dalam kejahatan yang dilakukan oleh aparat itu naik pelanggaran dan kejahatan gitu. Dan itu harus diusut tuntas. Iya. Melihat pola kekerasan dan sampai orang bisa meninggal, disiksa dan seterusnya itu kan banyak gitu. Dan itu bahasanya mungkin jangan sampai bisa dinormalisasi. Dan itu ternormalisasi dengan sangat sistematis. Kayak misalnya tadi sempat disinggung soal reformasi di korupsi 2020-2019 ya. Hashtag semua bisa kena. Kayak dari awal Presiden Jokowi dilantik, dan dia sudah mengatakan saya akan membuat sebuah undang-undang yang akan membuka keran investasi, yang akan memudahkan investasi dengan metode omnibus, yang bahkan itu kan dikenal sebelumnya. Omnibus law di dalam sistem hukum kita kan belum dikenal. Nah, tapi karena demi undang-undang ini, nah alhasil bukannya undang-undang yang berubah, tapi aturannya yang diubah. Nah, itu di 2019. Nah, dan bagaimana kita lihat perjuangan masyarakat sipil sampai 2019-2020 ada 5 kawan-kawan kita yang meninggal, ada ratusan yang ditangkap sewenang-wenang dalam posisi di kekerasan, disiksa, tapi bukannya ditinjau, justru undang-undang cipta kerjanya tetap disahkan, yang hari ini banyak berdampak sama kaum buruh, kelas pekerja. Nah, bahkan dia kan mengatur 8-12 klaster. Nah, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Itu 2019-2020. Nah, terus belum lagi pada saat masa COVID, bukannya fokus ngurusin rakyatnya, malah mengesahkan yang namanya Undang-Undang Minerba. Nah, Undang-Undang Mineral Batubara yang justru lebih membuka karpet merah terhadap korporasi tambang. Yang jelas kita tahu nih, yang namanya pertambangan itu adalah industri yang sangat kotor dari hulu sampai hilirnya. Di tengah rakyat sedang COVID, kebebasan berekspresi dibatasi karena memang ada pembatasan sosial, tapi justru itu menjadi celah mereka untuk mengesahkan yang namanya Undang-Undang Minerba. Belum lagi pasca itu 2023 dimasifkan pembahasan KUHP. Nah, tadi Putri udah sempat singgung, KUHP kita perlu ada nih yang dibenahi beberapa. Dibenahi, tapi ternyata banyak nih pasal-pasal selindutan, pasal-pasal karet, pasal penghinaan presiden, yang itu kan justru sangat memberangus hak demokratis kita sebagai masyarakat sipil yang berusaha untuk bersuara. Banyak penolakan, alih-alih ditunda dan ditinjau ulang, tapi tetap disahkan. Ditambah dengan proyek strategis nasional. Yang ingin ku sampaikan, hari ini ketika Indonesia adalah negara hukum, tapi justru hukum dipakai oleh kekuasaan untuk melegitimasi kepentingannya. Proyek strategis nasional ditekan melalui Perpres. Terus kemudian regulasinya, undang-undangnya melalui pengesahan di DPR. Nah, apalagi kayak di beberapa kasus unfair trial, justru putusannya lepas. Atau kayak Kanjuruhan yang salah kan justru angin. Banyak rakyat yang mencoba mencari keadilan di pengadilan, tapi justru pengadilannya
makin memberikan keadilan. tidak memberikan keadilan. Iya. Gimana kasus Wadas, dia menggugat sampai 2 kali ya soal pertambangan, tapi tetap disahkan. Nah ini kita melihat dan ada pola seperti itu ketika Jokowi lahir melalui sistem yang demokratis, tapi justru demokratis itu dia gunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya melalui instrumen-instrumen negara yang sah. Nah ini yang kalau kita sebutkan sebagai legalisme autokrasi. Aku langsung mengingat kembali, ketika revisi undang-undang KPK disahkan. Setelah itu karena intervensi dan diupayakan KPK masuk di rumpun eksekutif kan. Itu kan sebenarnya kan yang dibongkar kawan-kawan gerakan masyarakat sipil dan orang-orang progresif yang di KPK itu bagaimana membongkar ada relasi orang-orang yang ada di kekuasaan dengan pertambangan. Makanya mereka dilengserkan tuh orang-orang progresif itu. Setelah itu kan dilakukan revisi undang-undang minerba. Makanya ketika itu Jokowi langsung sampaikan, ya udah kalau kalian mau persoalkan ya GR saja gitu. GR saja. MK jadi tong sampah. Betul. Padahal ternyata ada iparnya ada di benar. MK. Nah, makanya kalau kita lihat MK ini kan diusul 3 kan dari presiden gitu. Yeah. 3 dari DPR sama dari MA kan. Nah, kalau kita lihat ya udah kan ketika Jokowi diberi pidato ya udah di GR saja gitu. Kita lihat pola di ranah yudikatif itu sangat ada bau-bau nepotisme. Kalau dan kita lihat justru disuruh GR ke MK yang ada Pilpres kemarin tuh GR ke MK anaknya yang masuk. Nah ini problematik yang di rezim Jokowi. Gue ingat apalagi di rezim Jokowi yang tadi disampaikan Undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerja. Tapi di saat waktu yang bersamaan ada data yang disampaikan oleh beberapa teman-teman di nasional itu ada beberapa buruh pekerja yang di PHK hampir 32.000 buruh bayangin. Di saat bersamaan sampaikan bahwa Cipta Kerja akan membuka lapangan pekerjaan di saat yang bersamaan PHK. Kalau misalnya terjadi badai PHK, betul, sama rakyat kita. Benar. Dari banyak hal yang tadi udah kita bahas nih teman-teman, ada soal pembangunan, kemudian ada soal kondisi hukum dan pemerintahan hari ini, kemudian kondisi aparat negara, ada penyiksaan, kekerasan, terus kriminalisasi. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin sekarang nih? Nah, kalau menurutku nih, bisa jadi kalian nggak sepakat juga. Kita tuh perlu sepakat sama belum ngomong. Kita tuh perlu untuk punya satu jaringan masyarakat sipil yang itu tuh kuat gitu loh. Yang kita punya mekanisme kajian, misalnya kalau ada kebijakan baru, kajiannya seperti apa, terus kemudian gimana respon kita tuh, kurasa itu penting gitu ya. Supaya paling nggak kita tuh punya suara yang sama gitu, dan kemudian itu suara yang sama itu bisa kita kampanyekan ke masyarakat yang lebih luas itu. Terus dalam konteks reformasi kepolisian itu menurutku juga penting untuk menyebarluaskan cerita-cerita baik atau cerita-cerita perlawanan di masyarakat, kemudian di keluarga terdakwa misalnya atau keluarga tersangka. Itu penting untuk selalu disuarakan supaya mengajak orang lain yang takut untuk bicara itu mereka mau nih. Ada lagi nggak? Aku sepakat sama Putri. Yang jelas pada prinsipnya di balik persoalan-persoalan yang terus kita suarakan, sejatinya gerakan sipil hari ini sampai kepada satu visi yang sama. Bahwasanya kita udah tahu musuh rakyat itu jelas. Betul. Oligarki. Oligarki ini siapa? Kapitalis birokrat. Dia adalah pejabat negara maupun anggota dewan yang sejatinya punya bisnis yang terafiliasi di mana-mana. Nah, sama yang kedua, borjuasi besar komprador, yang dia bukan pejabat publik, dia bukan anggota dewan, tapi sejatinya Pemilik modal. Bisnisnya, dia pemilik modal, bisnisnya bergerak di balik kerja-kerja legislatif maupun kerja-kerja eksekutif di dalam membentuk regulasi. Nah, kita udah punya nih musuh yang jelas, oligarki. Dan aku sepakat kita harus membentuk sebuah jaringan masyarakat sipil, kita harus memperbesar perlawanan, membuat organisasi, membuat aliansi yang itu sampai bisa membangun sebuah kesadaran publik untuk membangun
tekanan politik terhadap rezim oligarki yang hari ini berkuasa. Karena mau Jokowi, Prabowo atau siapapun itu, sejatinya mereka hanyalah orang yang sama, representasi dari oligarki yang hanya melanggengkan kepentingan oligarki, itu paling mendasar akumulasi kapital, memperkaya diri mereka sendiri, sehingga rakyat makin miskin, rampasan tanah di mana-mana, pelanggaran hak asasi manusia, pemberangusan demokrasi terjadi di mana-mana. Mereka nggak peduli selagi akumulasi kapitalnya masih, dompetnya masih terus terisi, akumulasi kapitalnya masih terus jalan, itu semua ditabrak. Dan periode kedua rezim Jokowi kita harus sadar dan mulai membangun gerakan itu sebenarnya. Kalau aku sih melihatnya sebenarnya sejak dulu ya gitu. Negara udah membukakan untuk investasi dari zaman Soeharto ketika undang-undang penanaman modal asing itu dibuka gitu. 30 tahun berkuasa, akhirnya sebenarnya rakyat dulu waktu Orde Baru udah tahu musuh kita siapa nih? Satu kan, itu Soeharto. Dan rezim militernya dengan pola KKN, otoritas KKN-nya, bagi bisnis ke keluarga dan dari kaki tangan dari imperialisme Amerika gitu sebenarnya kayak gitu. Nah, di rezim setelah itu pun sama gitu. Kalau di rezim Jokowi, kalau Jokowi melakukan yang namanya kebijakan presidensi nasional yang di dalamnya tanda kutip akan terjadi yang namanya pola perampasan ruang hidup, pola pembangunan gerakan rakyat, terus kaum buruh, belum lagi di ranah pendidikan terjadi liberalisasi pendidikan dan seterusnya. Itu kan politik kan terjadi juga di zaman Jokowi, dan sebenarnya dari Soeharto sampai ke Jokowi sama saja. Artinya pola kebijakannya itu sangat gitu. Neoliberalisasi kan, membuka keran investasi kemana-mana dan berdampak ke semua sektor, kaum muda, mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat miskin kota gitu. Terjadi perampasan ruang hidup di mana-mana, dan itu akibat kebijakan neolibernya Jokowi. Dan ketika pada saat kalian mestinya ketika perdebatan Pilpres, Prabowo sampaikan dia akan lawan yang namanya kebijakan neoliberalisasi. Tapi di saat bersamaan dia ingin menjalankan kebijakan atau meneruskan kebijakan Jokowi. Menjadi pertanyaan, kurang neoliberal apalagi Jokowi ini kan? Ketika kurang neoliberal apalagi Jokowi, artinya Prabowo akan meneruskan yang namanya kebijakan-kebijakan neoliberal yang dilakukan oleh Jokowi. Di diskusi panjang kita tadi ya, ada benang merah bahwasanya semua rakyat hari ini, pemuda, mahasiswa, perempuan, kaum tani, kaum buruh, pedagang kaki lima, pedagang kelompok minoritas dan kelompok rentan, sejatinya kita adalah rakyat tertindas. Kita rakyat tertindas dengan derajat penghisapan dan penindasan yang berbeda-beda sesuai dengan aspek hidup masing-masing. Yang terpenting kita ditindas oleh satu rezim hari ini ialah rezim oligarki. Tinggal bagaimana mewujudkan persatuan di antara kita semua, membangun jaringan masyarakat sipil, membangun tekanan politik untuk mengembangkan apa yang Bung sebut tadi, rezim oligarki. Mungkin itu diskusi kita ya. Takutnya terlalu panjang nanti kita ngomong soal revolusi atau kita nggak sekedar ngomong reformasi lagi kan. Sekian kawan-kawan, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya dari podcast Aksi, Suara Aksi dan Advokasi. Thank you. Mantap.